Jenderal TNI Prabowo Subianto dikenal oleh hampir setiap orang di negeri ini. Menteri Pertahanan yang mencalonkan diri selama 3 kali berturut-turut dalam pemilihan presiden, merupakan sosok yang kuat, tangguh, dan teguh dalam bersikap. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951, merupakan anak ketiga dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan Dora Mary Sigar dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sang ayah merupakan akademisi tangguh dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Berkat pemikirannya dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, sang ayah mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek, yakni Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Zurich International School Swiss, dan di American School di London, Inggris, pada 1969. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto, putri Presiden kedua Indonesia, pada Mei 1983. Pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hadiprastyo. Pada 1970, Prabowo mantap melangkah ke Akademi Militer. Meskipun pada saat yang sama, dia diterima di Fakultas Ekonomi Colorado University dan George Washington University. Ia menyelesaikan pendidikan militernya pada 1974, berpangkat Letnan II. Dikenal sebagai The Rising Star saat berkarir di militer. Karirnya melejit dan meningkat pesat setelah menjadi Komandan Jenderal di Kopassus. Pada Maret 1998, Prabowo dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Setelah puncak karir di dunia militer, Prabowo pergi ke Yordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnisnya. Saat kembali ke tanah air sebagai pengusaha, ia membangun bisnisnya dengan membeli PT Kianik yang saat itu diambang kebangkrutan. Selanjutnya, mengembangkan usaha-usaha yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain itu, Prabowo juga aktif di sejumlah organisasi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya berhasil membawa pencaksilat Indonesia berjaya di tingkat internasional. Setelah mapan sebagai pengusaha, Prabowo pun mulai terjun ke politik. Langkah politik pertamanya melalui Partai Golkar dengan menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Namanya juga pernah masuk dalam bursa Capres Golkar untuk Pilpres 2004, tetapi dia kalah bersaing dengan kandidat lainnya. Setahun menjelang pemilu 2008, Prabowo bersama koleganya kemudian terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Melalui partai yang mengusung gagasan kebangsaan dan kerakyatan tersebut,
ia secara berturut-turut mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Partai Gerindra pertama kali berpartisipasi dalam pemilu legislatif pada tahun 2009. Prabowo dengan dukungan 4,6% suara legislatif berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri dalam Pilpres 2009, namun kalah dari pasangan SBY Budiono. Pada Pilpres 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri dengan koalisi yang menggandeng beberapa partai dan meraih 46,85% suara, namun kalah dari pasangan Jokowi Yusuf Kala. Pada Pilpres 2019, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno dan meraih 45,50% suara, tetapi kembali kalah dari Jokowi Ma'ruf. Pasangan Jokowi Ma'ruf kemudian dinyatakan sebagai pemenang setelah sidang di Mahkamah Konstitusi. Selama berpolitik, Prabowo dikenal sebagai pribadi yang memiliki hubungan luwes dengan sesama politisi dan tokoh lain. Ia juga menjaga hubungan yang baik dengan sesama purnawirawan TNI yang turut malang melintang di kancah politik tanah air. Gagal sebagai presiden tidak membuat Prabowo patah semangat dalam mengabdikan diri kepada negeri. Pengalaman di militer dan aktivitasnya di dunia politik membuat Presiden Jokowi percaya bahwa Prabowo dapat berkontribusi banyak, khususnya di bidang pertahanan dan kedaulatan negara. Stasiun MRT Lebak Bulus menjadi saksi. Tak ada lagi cebong dan kampret. Maju untuk ketiga kalinya sebagai calon presiden, kali ini Prabowo Subianto menggandeng putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI. Pantang menyerah, Prabowo lagi-lagi setia mengusung tema ekonomi kerakyatan sebagai konsep transformasi Indonesia menuju negara yang maju dan makmur. Namun, dalam kerangka mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, pijakan yang berawal dari pemikiran paradoks Indonesia ini bergeser ke konsep kebersamaan untuk keberlanjutan. Menghadapi pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto dan timnya mengambil strategi berbeda untuk memikat pemilih. Prabowo, yang sebelumnya dicitrakan keras, berubah menjadi dicitrakan sebaliknya. Yang terbaru terlihat dari diintensifkannya strategi gemoy. Istilah gemoy sering dipakai generasi muda untuk menggambarkan seseorang yang memiliki sikap menggemaskan atau menggelitik. Istilah ini juga sering disematkan pada Prabowo oleh warganet karena tingkah lakunya yang terlihat menggemaskan, terutama saat berjoget. Pipi cabi dan postur tubuh yang agak tambun juga turut menjadi ciri khas. Namun ditekankannya, strategi gemoy sebatas cara untuk memantik perhatian dari publik, utamanya generasi muda. Setelah atensi itu diperoleh, barulah tim bersama Prabowo dan Gibran menyuntikkan hal-hal yang lebih substansial, seperti visi misi dan program dari pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut. Bersama Gibran Rakabuming Raka, Prabowo telah merancang 8 misi yang dikenal sebagai Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Beberapa misi dan program tersebut termasuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai, melakukan reformasi hukum, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan budaya.